Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Semoga akhir pekan ini Anda selalu mendapat rahmat dari Allah, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, diberikan kesehatan baik jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, sekarang saya akan lebih kupas tuntas tentang yang namanya seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi, seperti bukan merasa diri sendiri, termasuk mata buram. Ya, itu. Tetapi sebelum saya kupas itu, ada baiknya bagi yang baru bergabung silahkan tonton video saya yang dulu-dulu ya, agar Anda paham. Karena apa? Saya itu konsisten membuat channel itu, konsistennya begini. Yang saya ajarkan dari pertama saya bikin channel sampai sekarang, yaitu adalah masalah IDM dan 3O. IDM itu istighfar, zikir, meditasi. 3O, olah rasa, olah nafas, olahraga. Ya, kalau cara saya ini beda dengan cara-cara orang lain, ya, motivator yang lain, ya, karena inilah ya pengalaman saya, gitu. Dan saya buat channel ini, yang saya ungkapkan itu sejujur-jujurnya. Saya tidak hanya teori-teori saja, tetapi ya ini yang saya lakukan. Jadi saya membuat channel ini, ya saya harus jujur, sejujur-jujurnya kepada Anda semua, ya. Tidak hanya mengejar subscribe, ya. Apa yang belum pernah saya ungkapkan dari sifat saya, ya, dari sikap saya, terus gangguan seksualitas, itu sampai itu aib-aib itu saya buka di hadapan Anda semua, gitu ya. Jadi saya buat channel ini ya apa adanya, begitu. Kalau Anda menonton ini tidak subscribe, tidak apa-apa, itu hak Anda. Tapi kalau tidak subscribe ya terlaluan lah. Tetapi itu tidak utama ya. Yang penting ilmu saya ini itu banyak yang meniru, begitu, meniru apa yang saya lakukan, ya, begitu. Kalau video saya ini yang nonton misalkan 1000 orang, ya alhamdulillah ilmu saya nyampe ke 1000 orang itu, entah dia lakukan atau tidak, yang penting saya sudah menyampaikan, gitu. Oke, setuju ya? Ya, begini. Pasti Anda bertanya, apa benar Bapak itu merasakan seperti di alam lain, seperti di alam mimpi, seperti merasa bukan diri sendiri? Ya, saya merasakan itu. Dan ini saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya merasakan itu. Saya tidak mau mengaku-ngaku. Ini loh saya pernah mengalami. Ya memang saya pernah mengalami begitu, ya. Nah, begini ya, yang bisa merasakan apa yang Anda alami saat ini, itu yang pertama adalah tentunya Allah, tentunya Tuhan, ya. Dan yang kedua tentunya diri Anda sendiri, gitu. Itu yang bisa merasakan. Nah, terus siapa yang bisa memahami akan keadaan Anda saat ini? Yang bisa memahami itu adalah yang pertama, itu adalah orang yang pernah mengalami sakit anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, ingat, yang memahami. Terus yang kedua adalah seorang psikolog maupun psikiater maupun seorang hipnoterapi. Nah, itu mereka memahami, ya, gitu. Walaupun mereka tidak pernah merasakan,
tetapi mereka memahami dengan apa? Dengan ilmu yang dipelajari gitu. Makanya saya juga menyarankan Anda untuk ke psikolog, psikiater maupun hipnoterapi. Ya, itu saran, walaupun saya tidak pernah ke psikolog, psikiater, hipnoterapi. Karena apa? Saya terus terang keterbatasan biaya juga begitu, ya. Walaupun kalau psikiater itu bisa BPJS, dan pernah saya ungkapkan kenapa saya tidak mau ke psikiater. Anda tonton dulu video saya yang bersama istri saya itu, kenapa saya tidak mau ke psikiater. Nanti kalau saya ungkapkan panjang video ini ya, tonton dulu video saya yang saya wawancara sama istri saya begitu. Nanti Anda cari itu. Ya, itu. Jadi setelah Anda tahu siapa yang memahami akan diri Anda, datangi dia gitu, atau tonton motivasi-motivasi yang di YouTube-nya begitu. Kalau Anda datang ke rumah saya, terus terang jauh, karena kebanyakan subscriber saya itu jauh semua ya. Dari kota saya justru kayaknya malah nggak ada ya. Oh ada 2 itu. Dari kota saya sendiri begitu. Kalau misalkan dari kota saya itu bisa bertemu dengan saya, insya Allah akan saya bimbing begitu ya. Jadi Anda yang jauh, mau ke tempat saya jauh, ya cukup Anda edukasinya lewat YouTube saja gitu ya. Oke, langsung. Kenapa sih kok merasa seperti di alam lain, seperti di alam mimpi, maupun seperti merasa bukan diri sendiri? Nah, memang dari segi medis saya tidak tahu ya. Tidak tahu apakah sudah ada hasil penelitian itu atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi dari segi yang saya alami, dari segi analisa saya, ya analisa orang yang sedikit pengetahuan tentang medis, tetapi saya banyak pengetahuan dari apa yang saya alami, ya, yang saya rasakan itu bagaimana. Akhirnya saya juga mengadakan tuh penyelidikan terhadap diri saya sendiri. Gitu. Kenapa Anda merasakan itu? Yang pertama, Anda terlalu cemas, terlalu takut, dan gelisah setiap hari. Nah, catat itu ya. Anda terlalu cemas, terlalu takut, dan terlalu gelisah. Cemas, takut, gelisah itu wajar. Tapi kalau sudah pakai terlalu, nah itu akan mengganggu keseharian Anda ya. Psikis Anda terganggu dan fisik Anda akhirnya terganggu. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memori di otak ini penuh ya. Pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa ya, itu sudah penuh, full memori ya. Full memori itu. Dan Anda tidak bisa mendelete itu, menghapus, bahkan mengeluarkan, itu tidak bisa dengan serta-merta kayak komputer langsung delete. Tidak bisa ya, harus bertahap ya. Kalau tidak bisa menghapus, harus diganti begitu kan gitu. Nanti akhirnya dia keluar sendiri begitu, hilang sendiri. Nah itu ya, memori Anda penuh ya. Pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa itu penuh. Terus yang ketiga, pasokan oksigen ke otak itu berkurang. Ya, pasokan oksigen ke otak itu kurang. Ya, perlu Anda catat. Terus yang keempat, otak Anda terlalu tegang sehingga saraf-saraf Anda itu ikut tegang semua ya. Disitulah akhirnya terjadi kekacauan di otak. Otak kacau ini, kacau. Memori ini muncul, memori itu muncul, memori takut muncul, memori gelisah muncul, memori masa-masa pahit yang dulu muncul semua itu. Sedangkan memori-memori yang menyenangkan itu nggak tahu kemana gitu ya. Nah itu makanya Anda merasakan yang seperti itu, seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi, seperti merasa bukan sendiri. Itu karena apa? Itu karena kerja otak tidak maksimal disebabkan oleh faktor-faktor tersebut yang
sudah saya ungkapkan tadi, gitu. Terus bagaimana solusinya, Pak? Nah, ini ya, ini yang penting adalah sebuah solusi. Saya bedah dulu yang cemas, takut, gelisah, ya. Cemas, takut, gelisah. Itu bisa hilang kalau Anda sering melakukan yaitu yang namanya IDM, istighfar, dzikir, meditasi. Nah, itu ya. Itu makanya saya tidak henti-hentinya menyarankan Anda untuk istighfar, zikir, meditasi. Nah, oke, Anda paham? Nah, sekarang akan saya bedah yang kedua, memori penuh. Ya, memori di otak itu penuh. Pikiran bawah sadar yang merupakan gudang jiwa itu sudah penuh. Bagaimana untuk biar memori itu bisa kedelete atau kebuang atau keganti, yaitu dengan relaksasi, gitu. Anda harus tiap hari relaksasi. Relaksasi itu bisa bermacam-macam, ya. Anda mendengarkan audio-audio yang menyentuh hati, terus Anda mendengarkan berita-berita yang menyenangkan, ya, dan lain-lain sebagainya, itu akan bisa mengganti memori-memori yang ketakutan, kecemasan, itu bisa terganti. Bahkan bisa hilang walaupun tidak instan, ya, harus bertahap, sedikit demi sedikit, tidak kayak komputer, Ctrl A, delete, sudah kehapus, masuknya di recycle, Ctrl A, delete, sudah hilang semua. Tapi otak tidak begitu, ya. Pikiran bawah sadar tidak begitu, ya. Dan kalau Anda sudah yang namanya ingin relaksasi, ya, biar memori-memori Anda terganti, ya Anda harus sering, selain relaksasi itu, ya Anda bisa ke seorang psikolog atau seorang hipnoterapi atau langsung ke psikiater, gitu. Saya tetap menyarankan Anda untuk itu, ya. Selain itu, yang lebih penting adalah Anda bisa mensugesti diri Anda sendiri, ya, biar memori-memori ini yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, depresi masa lalu, masa silam yang tidak mengenakan itu bisa terganti atau bisa di-delete atau bisa keluar, gitu, ya. Terus yang ketiga, saya kumpas tentang pasokan oksigen ke otak itu kurang. Ya, makanya saya anjurkan Anda untuk apa? Coba olah nafas. Itu, ya. Olah nafas itu sangat penting sekali, gitu, untuk menyuplai oksigen ke otak. Kalau otak kekurangan oksigen, pasti saya yakin dada berdebar-debar, napas pendek. Nah, itu ya. Anda jangan sepelekan olah nafas, gitu. Terus akan saya bedah lagi yang otak ini terlalu tegang sehingga saraf-saraf menjadi tegang, ya. Itu apa solusinya? Makanya saya ajarkan Anda untuk olahraga. Nah, olahraga tidak perlu Anda paksa, ya. Cukup Anda jalan kaki atau Anda pelenturan sendiri, misalkan, ya. Ini sepele tetapi banyak manfaatnya. Nah, Anda tangannya begini, terus begini, sampai ketarik, ya, sampai ketarik semua itu, terus begini, itu sudah merupakan olahraga, ya. Apalagi Anda kalau mau ikut yoga, walaupun saya tidak pernah ikut yoga, saya melakukan yaitu pelenturan badan saya, sehingga apa? Nanti yang rasa yang cenut-cenut, kedutan, kesemutan itu bisa terbantu, ya. Selain itu, saya anjurkan Anda untuk minum, ya, suplemen atau vitamin B kompleks, ya, vitamin B kompleks. Itu Anda bantu dengan itu, ya. Jangan anti obat, itu, ya. Nah, terus Anda butuh bantuan orang lain juga. Kalau memang Anda sudah tidak bisa melakukan saran-saran dari saya, ya Anda harus
apa? Psikiater. Kalau ada keterbatasan biaya seperti saya juga, ya lakukan itu, gitu. Ya, olah rasa, olah nafas, olahraga, istighfar, zikir, meditasi, gitu ya. Nah, itu harus Anda lakukan. Supaya apa? Nanti kalau otak ini sudah rileks, semua rileks, sensasi yang Anda rasakan, semualah sensasi yang Anda rasakan, nanti tanpa Anda sadari itu hilang satu demi satu, rontok, rotok, 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 satu demi satu. Pasti Anda bertanya, enak sekali Pak Yono ini ngomong. Saya ini merasakan, duh, Anda merasakan, saya juga merasakan. Kenapa saya berani ngomong, tanpa kita sadari? Iya, saya tidak menyadari kalau itu sudah akhirnya sedikit demi sedikit hilang, begitu ya. Mohon maaf, saya tidak banyak senyum karena ini saya serius ya. Saya serius. Saya kasihan sama Anda semua ya, yang mungkin Anda belum tahu ilmunya, atau tidak tahu ilmunya, atau Anda tidak mau melakukan apa yang saya sarankan, gitu ya. Kemampuan saya dengan Anda itu sebenarnya sama, tetapi kemauan yang beda. Ya, Anda itu mampu, tapi mau atau tidak. Nah, itu. Ya, tetap lakukan istighfar, zikir, meditasi. Kalau Anda sudah merasakan di dunia lain, ya, seperti dunia lain, seperti di alam mimpi, merasa bukan diri Anda sendiri, itu Anda harus pendekatannya ke agama, mendekat ke Allah, istighfar, zikir, meditasi, lakukan relaksasi, ya, lakukan meditasi, lakukan olah nafas, gitu ya, lakukan olah rasa. Olah rasa itu adalah begini ya, yang baru bergabung. Olah rasa itu begini, olah rasa itu sama dengan menata hati dan pikiran, gitu. Hati dan pikiran itu termasuk jiwa, karena jiwa itu adalah folder, file-filenya itu ya pikiran, perasaan, batin, gitu ya. Itu tata pikiran dulu ya, menata pikiran, tetap berpikir yang positif walaupun itu susah, tetapi tidak ada kata susah selama kita itu ada kemauan, gitu. Nah, itu olah rasa, berpikir positif, introspeksi diri, sabar dan ikhlas. Nah, itu ya. Memang dari dulu yang saya ajarkan ya itu saja. Karena apa? Ya itu ilmunya, gitu. Oke. Terus mata buram. Saya sudah sering mengingatkan Anda kalau Anda matanya buram, ya. Saya sudah mengajarkan senam mata, ya. Cari di video saya itu, ada senam mata. Terus ada, saya selalu menyuruh Anda kalau meditasi, pandang satu titik di depan Anda. Jangan berkedip sampai mata Anda terasa panas, keluar air mata, Anda boleh berkedip, gitu. Itu solusinya, ya. Anda ke dokter mata tidak akan bisa, ada obatnya itu, mata blur itu ya. Sekali lagi itu ya, obatnya itu adalah ya itu, gitu. Itu. Terus pasti Anda bertanya, Pak, apa bisa menjadi gila? Nah, ini ilmu kelas tinggi ya, analisa kelas tinggi. Saya sudah berjanji tidak banyak senyum ya, karena ini serius. Karena saya mengharap Anda tidak menonton video saya karena sudah sembuh, gitu. Kalau Anda masih menonton video saya, berarti Anda belum sembuh, gitu. Kalau Anda sembuh karena motivasi dari saya, tip-tip dari saya, itu merupakan amal jariah buat saya, gitu. Nah, apakah bisa menjadi gila? Tidak. Kenapa? Ini analisa saya kelas tinggi. Boleh Anda ikuti, boleh Anda tinggalkan. Ya. Kenapa saya bilang tidak akan gila? Karena begini. Orang gila tidak punya malu. Ya. Kadang jalan telanjang, di jalan-jalan telanjang. Saya ingin bertanya pada Anda, masihkah Anda punya rasa malu? Coba bayangkan kalau Anda buka baju di jalan, Anda masih punya malu enggak? Kalau Anda masih punya malu, berarti jauh dari gila, gitu ya. Analisa yang kedua,
orang gila itu sehat, ya, sehat, berjalan berkilo-kilometer, berpuluh-puluh kilometer, itu kuat, ya. Sedangkan Anda, jangankan berjalan, berdiri di depan rumah aja, Anda sudah lemes, sudah deg-degan, sudah takut, ya, sudah gelisah. Apa bisa jadi gila? Jauh, jauh dari gila, gitu. Ya. Analisa yang ketiga, Anda makan aja pilih-pilih, saya yakin, ya, seleksi, Anda pasti makannya diseleksi. Sedangkan orang gila makan apa aja nyantai, gitu. Jadi apa? Tidak akan bisa gila. Maafkan, ini analisa saya sebagai orang yang buta akan ilmu medis, ya. Itu analisa dari saya, karena itu pengalaman dari saya, karena itu yang saya analisa dari diri saya. Saya dulu juga takut gila, ya, takut gila. Karena apa? Ya itu seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi, seperti bukan diri saya sendiri, kayak ada bisikan, terus seperti melihat sesuatu. Nah, di situ saya takut gila. Terus saya analisa sendiri begitu. Saya belajar dari orang gila begitu, ya. Itu. Jadi Anda jangan takut. Anda tidak akan menjadi gila gara-gara itu. Ya. Tetapi Anda harus segera berbenah, ya, segera berbenah mendekatkan kepada Sang Pencipta. Ya. Motivasi saya ini lintas agama. Kalau Anda Muslim, silakan sering istighfar, zikir, meditasi. Kalau sholat, saya yakin Anda semua sholat. Ya, kalau Anda sudah merasa begini dan Anda tidak sholat, ya, hati-hati. Anda harus sholat. Anda harus sholat. Ya, kalau Anda sudah malas beribadah, hati-hati dengan itu. Gitu. Ya, itu. Saya tetap memperingatkan itu. Kalau Anda sakit ini, justru Anda malah lupa akan ibadah, malas untuk beribadah. Anda hati-hati. Gitu. Ya, ini peringatan keras dari saya. Gitu. Dan jangan lupa, Anda tetap harus mempunyai aromaterapi. Nah, aromaterapi ini sangat membantu sekali. Orang yang pingsan, itu saja kadang dikasih aromaterapi begini. Biar apa? Biar apa coba Anda? Biar dia cepat sadar, begitu. Ya, oleskan di sini. Dan mulai sekarang, saya lupa ya. Saya lupa itu kalau Anda tidur, ya, sebelum Anda tidur itu lakukan kaki Anda sandarkan di dinding, ya, bisa 45 derajat atau bisa langsung 90 derajat sekuat Anda, begitu. Tangan Anda telentang begini, ya, nikmati itu sambil mengatur napas, begitu, ya. Jadi kuncinya, kesimpulannya, seperti di dunia lain, seperti di alam mimpi, seperti bukan diri sendiri, itu hilangnya adalah dengan 3O dan IDM, gitu, ya. Yang penting Anda ada niat, ada kemauan, Anda mampu, tetapi apakah Anda mau, begitu, ya. Kemampuan itu harus ditunjang dengan kemauan. Kemauan juga harus ditunjang dengan kemampuan, begitu. Nah, paham kan? Ya, itu saran dari saya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya ungkapkan tadi. Walaupun dari segi bicara, saya tidak seperti seorang MC atau apa, tidak, karena ya ini tipe saya ya begini, begitu, ya, gitu. Jadi mohon maaf kalau saya tadi itu mahal senyumnya, karena apa ya, ini saya serius sekali. Dan Anda tonton video saya yang 8 sensasi yang apabila Anda merasakan itu, Anda harus melakukan pendekatan secara agama, begitu. Semoga Anda paham dengan apa yang saya ungkapkan di sini. Ya, marilah Anda harus segera berbenah, ya, karena
itu tidak bisa Anda sepelekan ya. Seperti di alam mimpi, seperti di dunia lain, seperti merasa bukan diri sendiri, itu Anda jangan sepelekan itu ya. Jangan sepelekan itu. Anda harus lawan ya. Anda harus lawan. Kalau Anda tidak melawannya, Anda terus berbaring saja. Wah, saya nanti kalau keluar kayak bukan diri saya sendiri, seperti di alam mimpi, seperti asing saya. Kalau begitu terus ya kapan Anda bangkit begitu ya. Ayo sedikit demi sedikit dilatih begitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.